Motivasi saya udah muak hidup susah, nggak enak hidup susah, tekan-tekanan dari debt kolektor, menagih hutang. Jadi saya udah enak, udah muak gitu loh. Jadi saya mau lebih dari itu. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan kita di Hai Channel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi dalam rangka kita mau pergi ke Dubai. Jadi tanggal 9 sampai 14 nanti kita mau ke Dubai. Nah, Dubainya itu gratis dari HWI. Tiket PP-nya gratis, hotelnya gratis. Ya pokoknya semua serba gratis deh, kecuali oleh-oleh. Ya, jadi uang jajan dan oleh-oleh bawa sendiri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Nah, tamu ini spesial banget. Kenapa saya ngomong spesial sih? Karena dari luar kota. Ya, bukan dari Jakarta. Jadi jarang-jarang nih kita ketemu dan jarang-jarang beliau bisa main ke rumah saya. Ya. Nah, hari ini ada namanya Pak Stefanus. Halo, halo kok. Halo. Iya, kapan sampai? Kemarin malam sampai. Kemarin malam ya. Nah, kalau Koko kan udah di Hawaii udah berapa tahun kok? Sekitar 6 tahun jalan ini. 6 tahun. Sekitar 6 tahun ya. Nah, kalau Koko tuh biar teman-teman semua tahu nih, Koko itu dulunya apa gitu kan? Nama lengkapnya siapa, dari kota mana? Mungkin biar teman-teman Hai Channel sini pada kenal. Teman-teman, perkenalkan nama saya Stefanus Arianto. Saya dari kota kecil, tepatnya di daerah Jawa Tengah, di kota Purworejo. Saya mulai bisa HWI ini mulai dari 6 tahun yang lalu. Kalau mungkin sebelum kenal HWI itu, kalau Koko dulu sehari-hari ngapain ya kok? Dulu usaha handphone, pulsa, casing, ya toko handphone lah selama hampir 10 tahun. Mulai usaha, dari situ ya dari modal kecil-kecilan hingga akhirnya pinjam bank, hingga modalnya sampai ratusan bahkan MM-an. Oh. Terus kalau sekarang toko handphone ini masih ada nggak? Oh, udah nggak ada 6 tahun yang lalu, karena ya 10 tahun yang setelah buka handphone, 10 tahun kemudian saya mengalami namanya bangkrut, gulung tikar. Oh, gitu. Jadi kena tipu, kena bohong, dibawa sales duitnya, bla 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 bla, sampai konter-konter nggak pada bayar. Jadi saya ditagihin sama distributor handphone yang kelas-kelas besar, tekan saya terus setiap hari. Jadi hampir 1 M lah saya bilang total. wih, lumayan ya, banyak juga ya. Ya lumayan, jadi lumayan banget. Iya, itu sih 1 miliar itu bukan angka yang sedikit, apalagi kalau sepengetahuan saya kan kota Purworejo itu salah satu kota tersusah mungkin ya dari Jawa Kota Tengah. termiskin nomor 2 Jawa Tengah. Terus kalau misalkan Koko ini dari sebagai macam udah pernah bangkrut, nah ngalamin situasi paling pahitnya itu waktu kejadian kapan, masih inget gak? Pahit banget itu, bisa dibilang pahit, lebih dari pahit gitu. Udah kena kasus hutang hampir 1 M. Papa saya sakit kanker, masuk rumah sakit, terus sampai di opnam berapa bulan, saya sampai nggak bisa bayar sebagai anak yang pertama. Terus sampai itu istri saya hamil besar, itu saya pusingnya luar biasa banget gitu. Oh, gila masalahnya. Iya, masalah bertubi-tubi datangnya di situ. Jadi stres, bisa dibilang waduh, kacau dah saya waktu itu. Oh, mungkin kalau saya di posisi itu mungkin saya juga nggak tahu ya siap apa enggak ya. Amit-amit ya. Terus kalau kan kok udah 6 tahun nih di HWI ini. Nah, kok bisa kenal sama HWI? Bagaimana sih ceritanya? Nah, dulu awal kali kenal itu pertama kepo sama statusnya sepupu saya. Oh. Kepo status, pasang produk-produk herbal yang buat kecantikan, pencerah kulit segala macem, dan dia alay banget di situ. Saya kepo, ini orang ngapain? Jual-jual beginian? Apa kurang kerjaan bagaimana? Kepo di situ saya. Terus dia pasang status yang makin kepo tuh saya gini, gue 100 juta per bulan, gue 100 juta per bulan. Itu bikin saya tuh makin aneh aja gitu loh. Di situ Bingung ya, jual obat kok bisa 100 juta sebulan gitu ya. betul di situ. Nah, terus kan kalau Koko kan sudah 6 tahun nih di HWI. Nah, selama Koko berkarir itu pencapaian-pencapaian apa aja nih? Soalnya kan salah satu juga Koko ini salah satu juga bintang lah istilah kata, salah satu pencapaian yang istilah kata luar biasa. Nah, Koko selama di HWI itu sudah pencapaiannya apa aja sih?
Kalau saya pencapaian yang pertama mobil, terus mobil mobil apa mewah Mercy. Yang terakhir ini ya kurang lebih 6 bulan yang lalu itu mobil super, mobil Porsche. Wih, ya mobil Porsche, mobil Denny Cagur ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, kalau soal pengalaman kan selama join HWI yang pasti kan nggak semuanya mulus kan. Pasti ada aja yang namanya jatuh, ada aja yang namanya kendala, yang adanya tantangan. Nah, pengalaman tersulit boleh nggak teman Koko sharing di sini sama biar teman-teman tahu pengalaman yang paling tersulit selama jalanin HWI. pengalaman tersulit. Ya, pertama itu saat saya dulu awal-awal kali bangun bisnis HWI di kota Purworejo. Itu banyak sekali namanya penolakan. Hampir semua teman itu ngeledekin dan bahkan nggak percaya. Ada yang bully ya? Bully habis-habisan. Lu aja gemuk, masa mau jual produk yang kurus-kurus seperti itu segala macem. Lu kurus dulu baru gua beli, begitu. Dan gak cuma di situ doang, bully-bulian itu datangnya berbagai dari teman-teman dekat, dari teman-teman jauh tuh penolakannya tuh luar biasa banget. Di situ apalagi dulu zaman BBM, BlackBerry Messenger, itu cari kontaknya itu susah banget. Tapi di situ saya nggak menyerah karena apa? Ini bagi saya melihat sebuah peluang besar di HWI. Karena waktu itu saya mau cerita sedikit. Waktu itu saya nggak percaya bahwa saya tuh bisa jual. Awal kali itu bukan saya yang jualan, tapi saya bajak HP istri saya. Marah gak istrinya kok? Awalnya marah, tapi karena ujung-ujungnya dapat duit, ya nggak jadi marah. malah dia tanya gimana caranya. Ya akhirnya join juga. Seperti itu. Tapi kalau istri sekarang jalanin juga ya? Jalanin juga, jadi kita berdua jalanin sama-sama. Pengalaman masa tersulit mungkin selain penolakan, selain diledekin teman, mungkin ya dijauhin teman juga kali ya. Ya, ada lah gak situasi yang tersulit gitu loh? Ya, ada sih. Dulu sempat rontok juga, bangun di Kebumen, investasi waktu di sana sampai berbulan-bulan, di Semarang juga sama berbulan-bulan, di situ rontok jaringannya. Karena cukup besar juga di daerah situ. Tapi saya nggak pernah namanya mengeluh di situ karena saya yakin banget bahwa saya itu bisa. Saya bisa maju bersama HWI. Apalagi saya juga didukung oleh apan-apan seperti Bapak Haris gitu. Nah, kalau selama Koko nih berjuang proses di HWI, yang pasti kan 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Nah, kira-kira pengorbanan apa sih yang Koko udah lakukan buat sampai bisa ada hari ini nih, istilah kata, mungkin boleh saya bilang kan Koko kan punya kehidupan yang nggak banyak orang Purworejo punya lah, apalagi kalau untuk daerah-daerah Purworejo kan, apalagi Koko cerita ya, kota termiskin sampai punya Porsche itu sesuatu yang buat saya sih wow banget ya. Yang pasti kan mencapai sesuatu kan ada perlu yang dikorbankan pastinya. Dibilang ya kan sukses itu nggak ada yang gratis kalau kata orang ya. Betul. Ya harus ada harga yang dibayar. Nah, selama mungkin Koko join HWI, kira-kira Koko udah melakukan pengorbanannya udah apa aja sih untuk dapetin sesuatu hasil yang seperti ada hari ini? Kalau pengorbanan sih yang pasti itu ya waktu. Karena kita juga punya anak-anak, ya kita udah dikaruniai 3 orang anak, ya kita ninggalin anak itu nggak cuma sebentar, kadang seminggu bahkan sampai berbulan-bulan. Di situ kembali lagi karena kita punya misi semua kembali ke anak. Anak awal juga nangis, ngengek, jangan bagi, tapi kita nggak mau ikutin anak. Karena apa? Kita pengen berikan anak yang terbaik. Karena anak dulu pernah punya mobil, kita pernah punya mobil, akhirnya kejual buat bayar utang, akhirnya nggak punya mobil lagi. Dari situ kita berpikir kok begini amat gitu. Jadi kasihan anak-anak, hujan kehujanan, panas kepanasan. Jadi kita nggak mau seperti itu, kita mau berjuang benar-benar buat untuk anak. Mungkin ada pesan nggak kok buat teman-teman High Channel nih, biar teman-teman tahu bagi yang punya anak, yang hari ini mungkin kan kadang sebagian ketemu yang beralasan masih, aduh saya nggak bisa tinggalkan anak, kadang anak nangis nggak tega, kadang anak nangis minta HP mamanya dikasih nggak enak. Ada pesan nggak buat teman-teman High Channel di sini? Oke, kalau pesan saya buat teman-teman High Channel di sini, teman-teman yang bagi yang udah punya anak, berkeluarga, ya jangan anak jangan buat alasan lah. Karena apa, kita kembali lagi semua untuk anak. Karena masa depan kita juga di anak juga gitu loh. Apalagi kita punya bisnis juga bisa diwariskan ke anak juga.
Jadi jangan berpikir bahwa anak itu sebagai alasan, sebagai apa namanya pengganggu atau apa, tapi justru jadikan anak sebagai sumber motivasi teman-teman semua di sini. Karena bagi kita juga di sini anak adalah nomor satu kebahagiaan anak. Apalagi bisa anak ajak anak jalan-jalan ke luar negeri, itu suatu momen yang luar biasa banget. Ya, senyuman anak, melihat keceriaan anak, itu luar biasa banget. Apalagi saat anak naik mobil, encot-encot di belakang mobil, di sofa mobil, itu wah luar biasa banget, kebanggaan yang luar biasa. Jadi teman-teman di sini yang udah punya anak, ya cobalah berubah pola pikirnya untuk lebih cenderung lebih ke anak. Justru karena anak kita harus berjuang. Kan ini pengorbanan kan selain waktu. Nah, kira-kira ada hal pengorbanan yang lain nggak yang memang Koko lakukan untuk bisa capai hari ini? Ada pastinya investasi uang. Nah, untuk apa sih? Untuk ikuti seminar-seminar seperti seminar di HW itu ada namanya seminar BTC. Itu seminar itu menurut saya itu membuka jalan pola pikir saya dan mengubah mental saya, pola pikir saya semenjak saya ikut BTC. Ada gak hal-hal pengorbanan yang memang Koko lakuin ya sehingga Koko bisa capai ini hari ini? Pengorbanan hati juga. Iya, pengorbanan hati. Nah, gimana tuh? Hati ya apa namanya, ditekan-tekan nama upline ini, tapi istilah kita harus menyerahkan diri sama upline sepenuhnya. Seperti hanya saya menyerahkan diri sama Bapak. Oh. Nah, Koko kan banyak lakukan pengorbanan di bisnis ini. Nah, yang pasti pengorbanan itu kan pasti ya itu secara ikhlas kita mau lakukan, betul gak? Kalau dipaksa-paksa juga jatuhnya nggak enak, betul gak? Nah, kira-kira apa sih yang membuat Koko ya tadi yang pertama mau investasi waktu, ya mungkin kehilangan waktu dengan keluarga sebagian, ya mungkin investasi uang, ya istilah kata bersedia untuk digeber sama upline gitu kan untuk maju. Nah, apa sih kira-kira pengorbanan yang Koko mau lakukan ini apa sih? Ya pasti kenapa sih Koko mau lakukan gitu? Motivasinya apa sih? Motivasi saya udah muak hidup susah, nggak enak hidup susah, tekan-tekanan dari debt collector, menagih hutang. Jadi saya udah enak, muak gitu loh. Jadi saya mau lebih dari itu, karena apa? Saya selama ini buka usaha hanya untuk bayar utang doang. Jadi untuk kebahagiaan saya dan keluarga itu nggak ada sama sekali. Jadi saya harus mencari yang lebih dari itu. Jadi saya menemukan, syukur juga alhamdulillah menemukan ini bisnis di HWI. Nah, kira-kira kalau misalkan goal terdekat apa nih? Impian terdekat mungkin Pak Stefanus kan abis ini kan udah punya kehidupan yang lumayan wow nih ya kan? Targetnya apa sih ke depan? Ya mungkin target buat diri Koko, buat orang-orang yang Koko cintai, ya mungkin buat orang banyak. Yang pasti yang terdekat tuh saya pengen rumah. Rumah yang seharga ya kira-kira ya 1,5 sampai 2 M lah. Terus habis itu target berikutnya mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan saya mau ganti Lamborghini kayak bapak punya. Pengen aja keluarga semuanya itu ya jalan-jalan ke luar negeri, ya punya kehidupan yang layak, terus bisa kasih anak yang terbaik, sekolah anak yang terbaik, makanan terbaik, susu terbaik, mainan terbaik juga, pakaian terbaik, pokoknya semua terbaik lah buat anak. Nah, tadi kan Koko kan udah lakukan bisnis ini yang pasti kan ya untuk diri sendiri juga ada mobil Lamborghini, untuk keluarga juga ada. Ya menurut Koko sih ya kita kan hidup kan yang pasti kan mengejar nomor satu sih kebahagiaan pasti, betul gak? Ya kan yang namanya kebahagiaan itu datang salah satu faktornya ya karena punya uang juga, betul gak? Nah, tapi kalau menurut Koko sendiri versi arti bahagia itu kalau apa sih? Bahagia itu saat kita mau apa-apa itu nggak ada mikir. Mau makan nggak mikir, mau belanja nggak mikir, mau jalan-jalan juga nggak mikir. Itu bahagia gitu loh. Apalagi punya istri cantik, badannya juga badan gua langsing, seksi. Jadi ceritanya nih Pak Stefanus mau langsing nih kayak ini. Iya kan ada Hamu Tigre. Oh iya. Itulah arti bahagia ya. Iya dong. Ya, nah ini terakhir nih ya. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat orang-orang di luar sana
yang suka nunda-nunda kesuksesan gitu? Wah itu mah gua bilang songong banget tuh. Songong gimana tuh? Songong gimana tuh? Masa sukses ditunda? Ya kadang kan ada sebagian orang yang mungkin suka males-malesan, sukanya alasannya banyak. Nah, itu penyakit semua orang, malas-malasan. Malas tuh pasti ada itu loh. Beban mental juga pasti ada. Tapi yang jelas kita kembali mengacak diri sendiri. Kita sudah seperti apa hari ini, sudah lakukan apa hari ini, dan kita pengen apa ke depannya. Jadi malas itu pasti ada, tapi mau nggak mau kita juga harus beranjak. Orang sukses pun juga pasti ada malasnya kok gitu loh. Orang nomor kaya nomor 1 dunia pun juga pasti ada malasnya, tapi bedanya apa, beliau selalu ya bertindak, tidak menunda-nunda gitu. Jadi apa yang harus diselesaikan ya selesaikan segera, jangan ditunda-tunda, apalagi sampai ya belok ke arah di sisi lain, apa itu mah nggak banget. Terus ada ini nggak, ada satu kata yang membuat orang tuh bisa berubah supaya orang tuh nggak suka nunda-nunda. Jadi biar orang tegur, kadang-kadang kan manusia itu kan kadang-kadang harus ditegur kadang-kadang kan, yang mungkin kadang-kadang nggak bisa ditegur manusia lain, yang tegur kadang-kadang yang di atas, betul nggak? Saya bukan yang di atas, Pak. Nah, buat teman-teman High Channel di sini ya kok ada satu kalimat gak, pesan ajaib yang membuat teman-teman semua yang High Channel ini yang nonton langsung bangun, langsung nggak nunda kesuksesan lagi. Oke. Kalau bagi saya itu sakit itu hanya sementara, tapi sukses itu adalah untuk selama-lamanya. Ya jadi teman-teman hari ini kalau ngerasain sakit ya biar sakit nggak apa-apa lah ya, sementara aja gitu kan. Nanti senengnya enak ya. Nah, saya mau nanya nih terakhir nih kok. Kalau kok kan bisa capai hari ini, yang pasti kan yang namanya kok udah lakukan pengorbanan banyak nih, ya kan? Nah sebelum selesai nih ya, jadi ada investasi waktu, investasi uang, dekat-dekat sama Upland. Kalau misalkan Koko harus mengulang semuanya dari awal, oke? Anggap kehidupan Koko hari ini amit-amit nol. Istilah kata pas Koko proses berjuang, proses itu 5 bahkan sampai 10 kali lipat lebih susah dari dulu. Koko mau nggak perjuangkan? Mau, 10 kali lipat pun juga saya siap. Kalau dapat hasil yang pantas seperti hari ini, kenapa enggak? Dibanding kerja ikut orang di luar sana atau buka usaha sendiri, pusing. Ya, jadi teman-teman yang suka nunda kesuksesan tuh denger ya. Kalaupun harus dari nol, mengorbankan lagi dan lagi dan lagi lebih susah, 10 kali lipat mau ya? Mau. Ya ini saya kenal pokoknya Pak Stefanus ini cukup terkenal ya kalau di Purworejo ya. Jadi salah satu memang di antara orang-orang lain yang memang kehidupannya berbeda banget. Oke, terima kasih semua Pak Stefanus yang udah mampir nih ke sini ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau tahu bisnisnya Pak Stefanus, nanti bisa follow Instagram aja ini. Ya, atau WA-nya berapa? Di bawah sini ya. WA-nya sini. Ya, oke teman-teman semua, jadi pengen tahu nih bisa punya utang, bisa bangkit lagi gitu kan, bisa sampai kayak sekarang, rahasianya apa sih? Ya kalau mau tahu bisa langsung kontak Pak Stefanus saja. Ya, oke teman-teman, see you the next video.